Salam bertani. Yes, 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 yes. Saya Lukas Billy Lede, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Barat Daya, melakukan reses pada kelompok tani yang disponsori oleh atau yang diinisiatif oleh Pastep dan Ibu Carolina. Hari ini saya didampingi oleh Pak Pastep. Beliau sebagai kepala kabit perizinan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oke, Pak Step. Hari ini kita coba memantau perjalanan usaha yang disponsori oleh Ibu Carolina. Selamat sore, warga kelompok masyarakat Desa Tenateke, pengembang varietas bawang Lokananta. Ya? Oke, bawang Lokananta. Ibu, ini apakah program dari Dinas Pertanian? Jadi begini Bapak, yang pertama kami menyampaikan terima kasih banyak atas Bapak Dewan sudah menyempatkan waktu dan kesempatan pada sore hari ini untuk mengunjungi kami di sini. Jadi kegiatan di sini ini adalah inisiatif kami dalam satu keluarga besar dengan memanfaatkan lahan yang ada di selama musim tanam. Iya, karena memang di sini kita mau mencoba apakah dengan bertanam varietas tanam hortikultura, apakah bisa di lahan ini dengan memanfaatkan irigasi yang sudah ada. Jadi kalau dibilang ini adalah program pemerintah, iya, ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi bukan hanya melalui padi, jagung, tetapi dengan komoditi hortikultura juga ini diharapkan bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan, apalagi di saat pandemi saat ini. Jadi dukungan dari teman-teman di Dinas Pertanian itu ada. Jadi mereka juga mensupport saya dan teman-teman yang lain ketika saya bercerita bahwa Kecamatan Meja Selatan itu punya potensi air yang cukup meskipun irigasinya masih terbatas, tetapi teman-teman bilang ayo Bu dicoba ketika kita sendiri yang tahu bahwa ini adalah salah satu program nasional juga program dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, kita coba untuk memberi contoh langsung dengan menanam, memanfaatkan lahan yang ada. Ibu kerja di Dinas Pertanian? Iya, saya di Dinas Pertanian. Kepala seksi ya? Iya, saya kepala seksi di bidang ketahanan pangan, seksi harga dan cadangan pangan. Oke, masyarakat yang Ibu himpun ini apakah memang sudah ada yang bergabung di kelompok atau sama sekali belum terada begitu? Sebagian sudah ada. Kebetulan hampir saudara-saudara saya ini mempunyai lahan di satu hamparan ini. Ini adalah satu hamparan persawahan BETENA di Desa Tenateke, tepatnya di WKK. Tetapi karena lahan dari saudara-saudara ini terpencar, lalu irigasinya tidak masuk, akhirnya kami coba fokus untuk memanfaatkan beberapa
petak ini yang memang berdampingan dengan irigasi, karena memang untuk tanaman hortikultura itu selain waktunya memang singkat, sangat membutuhkan air yang cukup banyak. Iya. Baru pertama uji coba ya? Iya, untuk bawang kami pertama, tapi kalau untuk sayur-sayuran di situ ada satu petak kecil juga untuk langsung dikonsumsi oleh kami sendiri. Kami ada usahakan sawi untuk dikonsumsi sehari-hari sambil menunggu panen bawang. Ada kangkung, ada sawi putih di bagian bawah. Panjang kegiatan ini berlangsung, apakah ada kendala berupa hama atau kendala-kendala lain yang dialami oleh kelompok masyarakat binaan Ibu? Kendala cukup banyak, apalagi ini merupakan pertama buat kami untuk mencoba ini, jadi memang kendala cukup banyak. Yang pertama, di samping memang volume air di musim kemarau begini sudah kecil, lalu kami harus berbagi dengan saudara-saudara lain yang juga membutuhkan air. Jadi memang masalah pertama air, debit airnya yang semakin kecil. Kemudian kami berhadapan dengan musim, karena hampir beberapa bulan ini ketika kami menanam di sini hujan tidak menentu. Tetapi memang kami harus mengantisipasi dengan beberapa perlakuan seperti penyemprotan untuk pencegahan ulat, jamur, memang itu salah satu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua juga alat untuk mengolah lahan. Alat untuk mengolah lahan, karena kalau hortikultura itu memang sangat membutuhkan alat olah lahan seperti hand tractor untuk membongkar lahan, lalu ada kultivator itu khusus untuk mencacah tanah menjadi lebih lembut dan untuk pembentukan bedeng. Kalau misalnya dengan hamparan yang kurang lebih 34 are ini yang kami manfaatkan, kami agak kendala di pembentukan bedeng. Pembentukan bedengnya, dan memang ini membutuhkan tenaga manusia. Kemarin itu kami pakai manual saja untuk membentuk bedeng, tetapi memang ini salah satu usaha karena teknisnya memang harus seperti itu. Kami tidak mau mengabaikan itu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Lalu di samping ini juga kendala-kendala kami ini, selain saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di dinas, lalu dukungan dari mereka, masukan dari teman-teman yang sudah pernah membudidayakan atau bahkan mendampingi kelompok-kelompok lain di wilayah lain, di kecamatan lain. Juga kami didampingi oleh pihak Lokananta sendiri. Oke. Pihak Lokananta yang Ibu maksudkan itu dari mana ya? PT dari Panamera. Oh, Panamera ya. Iya. Sepanjang mengusahakan bawang ini, apakah dengan saya belum sampai soal pada hasil ya Bu? Iya. Apakah ketika perjalanan usaha ini dan usia bawang ini, Ibu kan bidangnya ya? Iya. Apakah dengan kondisi begini Ibu kecewa dengan hasil seperti ini walaupun belum sampai pada puncak, tapi dengan kondisi seperti ini apakah Ibu kecewa atau bagaimana? Saya kira saya cukup puas dengan saudara-saudara saya di sini dengan capaian kami sampai dengan titik hari ini. Yang pertama, ini menjadi pembelajaran pertama buat kami. Kedua, kalaupun ada kekurangan, kelemahan, kegagalan, ini menjadi pengalaman pertama buat kami. Dan semoga saudara-saudara lain yang mau membudidayakan bawang atau tanaman hortikultura dengan melihat seperti ini ya bisa menanam hortikultura. Pak Step, Iya, Bapak bekerja di kepala bidang di Dinas Penanaman Modal, Kerja dan Transmigrasi. Kok Pak bisa terlibat juga dengan kelompok masyarakat? Kira-kira sinkronisasinya dengan programnya Bapak dan Dinas, atau hanya semata mau mendukung program 7 jembatan emas dari Bupati kita sekarang ini? Pada intinya
kami sebagai masyarakat, iya. saya sebagai pelayan publik juga yang notabene bekerja di Dinas Penanaman Modal, tentu memang kita mendukung setiap program yang dicanangkan oleh Pemda Sumatera Barat Daya, yaitu yang sering disebut atau familiar dengan 7 program emas tadi. Salah satunya ya di bidang pertanian. Merujuk pada tupoksi dinas kami, kalau saya lihat sepintas ini bagian dari peluang investasi. Kalau saja semua stakeholder seperti yang disampaikan Ibu Carolina tadi yang membidangi, ya memang situasi seperti ini, kolaborasi kerjasama ini menjadi peluang investasi atau peluang pasar apabila potensi-potensi lahan yang ada ini bisa dimanfaatkan. Contoh, kita mungkin belajar dari pengalaman di daerah lain atau kecamatan lain di kabupaten kita sendiri, bahwa pengembangan varietas lokananta ini mungkin salah satunya di Korea Utara sudah cukup berhasil. Jadi kita mengajak, terlepas bahwa tupoksi kami tadi juga bahwa ini bagian dari peluang investasi, tapi secara pribadi bersama keluarga belajar dari pengalaman yang saya katakan tadi, kenapa kita tidak mencoba memanfaatkan lahan pasca panen? Karena kecenderungan kita di Jawa Selatan ini setelah panen padi cenderung nganggur. Lahan-lahan sebenarnya punya potensi yang sangat kuat, sangat besar, tetapi dilepas begitu saja dalam tanda kutip, belum maksimal dimanfaatkan. Nah, dari hal itu akhirnya kita termotivasi, coba kita saling mengajak, mulai dari kelompok kecil keluarga. Mungkin ini menjadi motivasi untuk sebagian besar masyarakat Desa Tenateke atau masyarakat Jawa Selatan pada umum. Dan harapan kita dukungan untuk program 7 jembatan emas tadi ini betul-betul secara bertahap pelan-pelan demi kesejahteraan masyarakat kita bersama. Saya pikir begitu Bapak Dewan yang terhormat. Oke, Paste, terima kasih. Oke, selamat sore Bapak. Apakah Bapak senang dengan usaha ini ya? Bapak terlibat aktif ya? Terima kasih Bapak. Sore Bapak. Bapak juga anggota kelompok di sini. Ya, untuk kelompok kita tanam itu sekali. Nah, jadi itu ada kelompoknya saya di sana. Oh, ada juga kelompoknya Bapak ya? Iya. Bapak juga usaha bawang. Bawang, iya, kita pribadi. Iya. Ketika saya mendengar, Begini, Bapak Dewan. oke silakan Ibu. Kami ini memang bukan satu wadah atau satu kelompok yang dikukuhkan, tetapi ada saudara-saudara lain yang sudah tergabung di kelompok lain, dan bahkan ada yang belum tergabung. Tetapi harapan saya mungkin kedepannya saya coba berkonsultasi dengan teman-teman di dinas. Kalau misalnya ibu-ibu dibentuk dalam satu kelompok wanita tani untuk khusus menggabungkan mereka untuk kegiatan ini, saya kira cukup bagus. Di samping para suami bergabung kelompok lain, ini juga bisa para istri menjadi kelompok wanita tani. Di samping tugas pokok kami sebagai ASN, tugas ekstra lain adalah sebagai pelayan publik tadi. Kita juga menjadi pionir menyampaikan informasi bahwa tujuan mensejahterakan rakyat yang dicanangkan atau yang digadang-gadang oleh pemerintah daerah, betul-betul kalau setiap kita itu bisa berbagi dengan masyarakat, saya pikir itu menjadi hal yang luar biasa. Apalagi Bapak Dewan sendiri dengan sampai sore ini masih rela bersama kami di lapangan, itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat setiap masyarakat bahwa belajar dari daerah lain tadi yang saya katakan. Kemudian dengan zaman yang sudah cukup maju, dengan zaman internet, zaman digitalisasi seperti ini, jadi akses informasi itu yang kita harapkan betul-betul lebih mudah lah ditangkap oleh masyarakat kita. Sehingga contoh-contoh positif di daerah lain kalau bisa kita adopsi juga dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada, lahan-lahan potensial yang ada ini. Nah, bahwa memang boleh dari basic, mungkin bukan basic saya, tetapi bahwa tadi bagaimana kita berkolaborasi dengan petani, berkolaborasi dengan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan atau bidang potensi
sumber daya manusia yang masyarakat miliki. Saya pikir seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Ya, kan sudah maksimal. Dia mau tanya. Oh iya iya iya. Ini memang bawang apa? Bawang cap tanah merah ini. Oh iya iya. Bawang cap tanah apa? Varietasnya Lokananta dari perusahaan tanah merah. Oh iya iya. Harapan kita dia bisa seperti ini. Jadi memang dia agak beda dengan daun lokal. Jadi untuk dia sumber bibitnya itu apa? Biji. Iya iya. Tadi ibu katakan dari apa pendukung apa dari pupuk apa PT mana tadi Bu? Dari perusahaan tanah merah. Oh Panah Merah. Langsung Ya ya ya. perusahaan yang punya benih ini. Oh. Mereka Jadi yang selain bibit yang ibu dapatkan dari apa Panah Merah ini, apakah ada dukungan lain pupuk ya apa? pupuknya kami Betul mandiri, swadaya. Oh, mandiri ya? Swadaya. Oh ya ya Dari ya. pihak Tanah Merah Tetapi didampingi. hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengolahan Ya, didampingi ya. ada Didampingi pendampingan dari teknis. Tanah Merah dan dari Dinas Pertanian. Oh iya iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ini program yang ya kita semua mendukung. Kami pun sebagai anggota DPR yang duduk di sana menyampaikan terima kasih kepada Ibu atas inisiatifnya. Walaupun ini memang bukan kelompok mandiri ya Bu, tetapi kelompok masyarakat hanya karena sekedar membaca ini iklim ya iklim gitu ya. Oke. Ya, jadi program 7 Jembatan Emas itu salah satunya. Apa namanya yang kecukupan pangan. Oke ya ya ya. Kami kira bukan hanya dari padi jagung, Iya, tapi iya. mungkin melalui tanaman hortikultura. Oke. Salah satunya bawang. Iya iya. Pada intinya pemerintah sudah siapkan program. Iya iya. Tetapi dia tidak program ini tidak berjalan satu arah. Iya iya. Nah, pada zaman sekarang ini ada timbal balik, ada feedback antara kepentingan masyarakat Iya iya. dan bagaimana program pemerintah itu tersalurkan. Jadi kita mau mengajak sebenarnya Iya. nah, potensi yang ada ini bisa dikembangkan di mana berjalan dua arah. Oke. Dua arah yang saya katakan ini kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Iya iya iya. Pateki kondawan datang pakalokado di pemerintah Oh, atau iya, iya, iya. pemahaman kami di masyarakat Kita tidak ini. menunggu begitu. Ah, Tidak tidak jemput bola ya. Betul Bapak. Wah, biar nanti Bapak Dewan di sana, Pamandiwa iya. tidak berarti mau Betul. lepas Bapak Dewan di sana tidak. Oke ya. Bapak sebagai representatif Iya iya iya. kebutuhan masyarakat di lapangan, tentu memang sebagai masyarakat awam, masyarakat petani ada harapan-harapan yang begitu besar. Tetapi kita mau mengajak Bapak Ibu ini Iya iya. tidak satu arah tadi, Oke. bahwa kita mendudukan orang atau kita mempercayakan orang yang bisa mewakili semua kebutuhan kita untuk bisa disampaikan di lembaga terhormat sana yang notabene bermitra dari pemerintah. Dan di sisi lain juga bentuk dukungan masyarakat adalah melalui kerja tadi, kerja dan kerja. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak dan saya sudah mendengarkan berbagai hal dari penyampaian Ibu Caroline selaku inisiator dan pastep maupun kelompok masyarakat. Banyak tantangan dan itu semuanya kita perjuangkan. Tetapi untuk tahun ini kita sudah melewati Musrembang Des dan ini menjadi perhatian kita bersama untuk kedepannya ya Bapak-Bapak. Iya. Oke, saya juga turun di sini melakukan reses di tempat ini tidak datang untuk menjanjikan sesuatu kepada Bapak Mama Dora. Pak, saya sudah mendengarkan semua dari penyampaian Ibu tadi maupun Pastep dan hasil diskusi saya dengan beberapa anggota kelompok masyarakat. Saya propisiat ini usaha bahwa walau memang tidak dalam wadah kelompok tani, tetapi bapak-bapakku ketika saya tanyakan tadi merasa senang dengan kegiatan ini. Harap ini dipertahankan ya, harap ini dipertahankan dan kembali apa yang saya katakan tadi bahwa saya yang hadir di tengah Bapak Mama sekarang ini yang melakukan reses juga tidak menjanjikan sesuatu kepada Bapak Mama, tetapi semuanya ini kita ikuti proses. Kembali apa yang saya katakan tadi bahwa untuk tahun ini semuanya itu melewati Musrembang dan kita lagi tahun berjalan. Dan apa yang menjadi keluhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Caroline maupun bapak-bapak, ya kita berproses lagi dan selanjutnya dibawa ke kabupaten dan apa yang menjadi
prioritas atau menjadi P1 dalam pembahasan di tingkat kabupaten. Itulah yang saya perjuangkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Raya dari Dapil 3 yang Bapak Mama percayakan untuk saat ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Mama, saudara-saudaraku di tempat ini, yang walau waktu sudah menunjukkan pukul 6, hampir pukul 6, dan masih bersedia menunggu saya di tempat ini untuk melakukan reses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam bertani. Yes, 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 yes.